Alhamdulillah kita bisa bersama-sama kembali belajar di sore ini dengan di bawah bimbingan Imam Ghazali dengan kitab Al-Kashfu wa Tabyinnya tentang orang-orang tertipu. Orang tertipu dari kelompok ulama yang kelima. Di kalangan ulama ada beberapa kelompok. Ini kelompok yang kelima. Tertipu, dia orang yang punya ilmu, mengamalkan ilmunya. Berusaha juga membersihkan hatinya, tapi masih saja tertipu. Ketertipuan kelompok yang ini kemarin ada ditinjau dari beberapa sisi. Sisi yang pertama sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Sisi yang kedua adalah wathani min haitsul ilmu. Dari sisi ilmu. Tertipu dari sisi ilmu. Wadzalika yang demikian itu terjadi lidzannihim karena mereka menduga annahu la ilma illa bidzalika. Mereka kelompok orang-orang yang menekuni dunia fikih, ilmu fikih. Akan tapi pendalaman urusan hatinya tidak. Mereka menganggap begini, dzannihim annahu, dia menduga annahu la ilma illa bidzalika. Tidak ada ilmu kecuali ilmu zahir, tapi ilmu kayak ilmu menekuni fikih tadi. Ilmu tentang persengketaan, ilmu tentang menyelesaikan persengketaan di qadha. Kemudian yang lainnya yang sifatnya yang ada hubungannya dengan urusan fikih-fikih di dalam bermadhab. Orang ini, ulama ini tertipu sehingga sudah menjadi kayak segala-galanya. Dia pandai debat urusan fikih. Tadi kayak kemarin disebutkan. Berdebat urusan fikih tapi mengamalkannya enggak terlalu. Debat ilmu tentang sholat duha, duhanya juga masih 2 rakaat barangkali. Bicara tentang ilmu yang sangat dalam, tentang ilmu fikih, tentang amalan-amalan, perbedaan tentang sebuah amalan, tapi dia juga tidak mengamalkannya. Dia menduga cukup dengan ilmu dan menduga bahasanya dengan ilmu wa annahu al-musil al-munji. Cukup dengan ilmu fikihnya tadilah yang menyelamatkan dia, yang menyampaikan dia kepada Allah. Padahal wa innamal musil, sesungguhnya yang menyampaikan seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah adalah hubbullahi ta'ala. Al-musilul munji, yang menyelamatkan seorang hamba adalah hubbullahi, cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yutasawwar, dan tidak terbayang hubbullahi, cinta Allah Ta'ala illa bima'rifati, kecuali orang itu kenal Allah. Bukan hanya mendalami ilmu-ilmu fikih tadi, tapi harus mengenal Allah. Mengenal Allah. Wa haula'i mithlu man iqtasara 'ala bai'iz zati fi tariqil hajj. Ini seperti orang, gambarannya, permisalannya orang seperti itu, ulama itu seperti orang yang hanya membatasi menjual atau bai'izzat, menjual bekal fitorikil haji, di jalan haji. Jadi kalau orang mau haji hanya memperhatikan sisi bekal dohirnya saja. Walam ya'lamu, dan tidak mengetahui bahwasanya annal fiqh wa al-fiqhu anillahi. Fikih sesungguhnya bukan sekedar fikih tentang keabsahan di dalam melakukan ibadah, tapi mengenal Allah itu yang sesungguhnya. Wa ma'rifati sifatihi, wa ma'rifatu sifati, mengenal sifatnya. Al-mukhawwifatu wal marjuwatu, sifat Allah yang menjadikan kita punya rasa takut kepada Allah dan akhir, dan kita juga punya harapan. Ada sifat Allah yang menjadikan kita takut. Allah maha kuat, maha pedih dengan siksanya. Allah maha kuat dengan siksanya. Itu menjadikan kita rasa takut kepada Allah. Tapi di sisi lain harus kita mengenal sifat Allah yang maha kasih, Rahman, Rahim. Sehingga ada keseimbangan di situ. Liyastas'iral qalbu, sehingga hati itu bisa merasakan al-khawfa, rasa takut. Akhirnya yulazimu liyastas'ira al-qalbu wa yulazimal taqwa, sehingga hati itu menekuni ketakwaan. Kama qala ta'ala fala nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahu idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Nah ini. Kalau bukan sekelompok orang, dari mereka itu ada
cuil sekelompok lagi, jadi sekelompok kaum muslimin ini, kalau bukan karena ada sekelompok lagi yang memang dikhususkan yatafaqahu fid dini untuk menekuni ilmu, belajar ilmu agama, agar pulang yundiru qaumahum untuk bisa memberikan peringatan kepada kaum mereka. Idza raja'u ilaihim, di saat mereka pulang kepada, di saat mereka pulang, la'allahum yahdharun, niscaya dengan demikian mereka bisa berwaspada, yahdharun, mereka bisa memberikan peringatan sehingga orang selamat. Jadi gini, kalau ayat ini bicara ayat ini tentang pentingnya kita ada sekelompok dari kita, sebagian kecil dari kita yang menekuni ilmu agama. Menekuni ilmu agama. Mengerti ilmu halal haram. Sehingga perlu kita mengutus orang untuk belajar ke sebuah tempat. Nanti kalau kembali mereka mengajari kita. Tidak harus semua pergi belajar ke pondok, nanti nggak ada yang menjalani kehidupan ini berantakan. Karena apa? Pasti nanti pasar berhenti, ekonomi berhenti. Sehingga yang menuntut ilmu hanya sekelumit saja. Selebihnya adalah sesuai dengan aktivitas masing-masing, keahlian masing-masing, yang bercocok tanam, yang berdagang, dan seterusnya. Akan tapi keberadaan mereka yang punya ilmu ini harus punya fungsi. Setelah menuntut ilmu kembali untuk memberikan peringatan. Untuk memberikan peringatan. Peringatan kepada yang lainnya. Ini ada ulamanya, artinya ulamanya yang memberikan peringatan kepada yang lainnya. Wa min haula'i, nah di antara mereka ini ada man iqtasar ala ilmil fiqih ala al-khilafiyat. Ada di antara mereka yang hanya menekuni fikih khilaf, hanya perbedaan madhab itu saja. Ributnya urusan itu saja. Wala yahummu, tidak penting bagi dia illa ta'allumu tariqil mujadalati wal ilzami wa ifhamil khasmi. Tidak penting bagi mereka kecuali ilmu bagaimana mendebat. Kalau debat di bahsul masail atau apa paling menang, itu toh faham akwal, pendapat. Jadi paling hebat. Ya, ini ilzam bisa menjadikan musuh tertunduk. Ifhamil khasm, mengalahkan lawan. Wa taf'il hakim li ajli ghalabati wal mubahadi. Rupanya akhirnya menolak kebenaran hanya untuk jadi mencari kebenaran itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena hanya li ajlil ghalabati wal mubahati, untuk kemenangan dan bangga-banggaan, biar dibilang kalau dia adalah orang hebat. Oh, fikihnya hebat. Dia paling jago dalam bahtul masail kalau tradisi masyarakat kita, atau dalam diskusi ilmiah dia paling hebat. Oh, dia pintar debat, hanya itu saja yang dicari. Wa watulal laili, setiap sepanjang malam, wan nahari, dan siang, fit taftisi, mengorek-ngorek, fi munaqadati arbabil madhahibi, mencari-cari kelemahan, hanya ngorek-ngorek mencari kelemahan lawan tadi, arbabul madzhab, yang bermadhab, artinya ya lawan diskusi. Jadi bukan dia bagaimana mempelajari ilmu fikih kemudian dia mengamalkan ilmunya agar dekat kepada Allah, tapi enggak, karena dia sudah di brand, sudah di stempel kalau dia itu adalah orang yang, kalau di stempel dia orang yang pakar di dalam berdebat, dia kerjanya itu tok, mencari itu tok. Kenapa? Besok debat lagi, besok debat lagi. Stempelnya adalah dia pendebat. Nah, kalau sudah pendebat ini harus kerjanya mencari-cari kesalahan. Bukan mencari-cari kebenaran, mencari kesalahan. Debat. Wa tafaqqud, mencari-cari li uyubil aqran, mencari kesalahan kawan untuk bisa nanti di debat, kalau saya ngomong dengan dia, saya berdebat, saya bisa kalahkan dia yang unggul saya. Wa hulai lam yaqsidu al-ilma. Sesungguhnya orang-orang kayak gitu itu bukan mencari ilmu, tapi menjadikan ilmu sebagai sarana untuk dia diagung-agungkan dan disanjung. Lah ini model ulama-ulama Innama qasadu al-mubahatal aqran. Qasadu mubahatal aqran, pengennya bangga-banggaan dengan kawan. Oh, dia paling hebat, paling kuat hafalannya, paling ngerti fikih. Kalau debat urusan fikih dia paling jago. Itu saja. Walau kalau seandainya mereka itu mau istaghalu, mereka menyibukkan diri bitaswiyati qulubihim, membersihkan hati mereka, kana khairan lahum, niscaya bagus bagi mereka, min ilmi la yanfa' fid dunya, daripada ilmu tadi yang la yanfa' illa fid dunya, kecuali di dunia, daripada belajar ilmu debat ilmu tadi yang ruwet tadi, lebih baik membersihkan hati daripada belajar ilmu yang hanya di dunia saja manfaatnya. Wa naf'uhu, ini buat takabbur, ini tidak tahu dikembalikan mana. Naskah yang lain tidak begitu. Naskah yang lain menjelaskan tentang manfaatnya di dunia apa ilmu itu tadi. Ilmu debat manfaatnya di dunia apa, sehingga naskah lain punya wa naf'uhu fid dunya
manfaatnya di dunia adalah takabur, tampak kesombongannya, itu saja. Tampak kesombongannya. Kalau pakai naskah yang ini mungkin begini bunyinya. Kana khairahu min ilmin la yanfa illa fid dunya. Wa takabbura nanti dikembalikan pada wa takabbura walau istakhal bi tasyukur kana khairan lahum min ilmin la yanfa illa fid dunya wa takabburi. Bisa saja diceritakan. Cuman lebih enak adalah naskah yang satu lagi. Bunyinya wa naf'uhu fid dunya, dan manfaatnya di dunia ilmu tadi adalah bangga-banggaan atakabbur. Wa dzalika yanqalibu fil akhirati, dan dzalika yang demikian itu yang qalibu akan berubah fil akhirati, di akhirat naron jadi api taladda yang menyala-nyala, menjilat-jilat menyala-nyala. Wa ma'adilatul madhahibi, adapun kenapa sibuk debat? Kalau bicara dalil madhab fayashmalu alaiha, telah dicakup oleh kitabullah. Fayashmalu alaiha, telah mencakup kepada dalil tersebut apa? Kitabullah, Al-Quran. Wa sunnatu Rasulullah, sunnah Nabi. Sudah jelas. Para ulama itu, pendapat-pendapat itu sudah banyak dalilnya. Sudah sangat dalilnya. Fama akbaha ururoha ula, alangkah jeleknya ketertipuan mereka itu. Menganggap dengan ilmu berdebat, diskusi itu adalah segala-galanya, sudah sampai kepada Allah. Padahal yang digedekan adalah kesombongannya. Sehingga distempel dia adalah jago diskusi. Paling hebat, kalah semuanya, semuanya runtuh di tangannya. Waduh, akhirnya sombong dengan ilmunya tadi. Firqatun ukhra, kelompok yang lain adalah istaghalu, menyibukkan diri bi ilmil kalami, dengan ilmu kalam, ilmu akidah, tapi menekuninya sudah berlebihan, bukan hal yang diperlukan saja. Ada ilmu akidah yang sifatnya fardu ain. Akan tapi nanti ada yang belajar ilmu akidah itu sampai berlebihan. Yang makna berlebihan itu adalah sudah kemana-mana. Sampai sebagian memberikan istilah ma la yadhurru jahluhu. Sampai membahas sesuatu kalau seandainya tidak tahu pun enggak bahaya. Dibahas macam-macam. Ini ada mujadalati, debat. Waraddi 'alal mukhalifina, ilmu bagaimana menolak, membantah orang yang berbeda, mengkanter orang-orang yang salah. Wa tatabbu'i munaqadatihim, dan bagaimana mencari-cari, mentatabu' itu terus mencari-cari pertentangan dalam pemikiran mereka. Dan sibuknya hanya mencari kesalahan-kesalahan lawan. Wastaktharu min ilmil maqulati, sehingga memperbanyak ilmu makulat. Makulat itu istilah sesuatu ilmu yang mengandung, ya, atau kurang lebihnya ilmu yang mengenalkan kita kepada tentang istilah-istilah yang makul itu kan dikatakan ya. Katakan, tapi sebelum itu istilah makulat itu seperti pembahasan tentang, kalau bicara ilmu akidah nanti ada makulat dan harus diketahui. Cuman kalau habis waktu untuk belajar ilmu makulat, nanti akhirnya yang paling penting menjadi tertinggalkan. Seperti bagaimana mengenal tentang hakikat zat manusia, hakikat alam. Misalnya bicara tentang al-jirmu, wal-jismu, wal-jauharu, dan itu adalah makulat. Ilmu makulat, itu kayak seperti itu. Ilmu-ilmu kalau seandainya orang nggak tahu itu pun nggak ada masalah. Cuman kalau tahu tentu bermanfaat. Cuman yang menjadi masalah hanya sibuk urusan begitu. Bicara tentang arad, jauhar itu adalah makulat. Ilmu makulat. Mendalami ilmu itu, ya betul, hebat. Akan tapi kalau belajar ilmu itu yang lainnya menjadi tertinggalkan, yang lebih penting ditinggalkan, jadi salah. Sehingga ilmu itu disebut dengan ilmu ma la yadhurru jahluhu. Kalau tahu tentang manfaat, jahlunya tidak membahayakan. Selagi sudah kenal Allah Jalla Jalaluhu, yang Allah laisa kamitslihi syai'un, selesai. Cuman kadang di saat kita bertemu dengan orang-orang yang punya latar belakang akidah yang berbeda, yang mereka juga kenal falsafah dan yang lain sebagainya, maka disinilah para ulama menekuni ilmu ini karena kebutuhan untuk dialog dengan mereka, untuk mengkanter mereka, untuk memahamkan akidah yang benar. Itu sah, seperti Imam Razi menekuninya, Imam Ghazali menekuninya. Tapi dalam keadaan normal kita perlu seperti itu. Kita cukuplah mengenal Allah. Allah Maha Tunggal, selesai dengan sifat-sifat yang kita pelajari yang sangat sederhana. Allah wujud, dan selesainya. Kita mbakot. Nanti kadang kita dibahas dengan detail. Sehingga sebagian orang malah pusing dengan pembahasan itu. Dan untuk membahas itu ada disebut dengan ilmu namanya tadi ilmu makulat tadi.
Jadi orang kalau buat ilmu makulatnya memang hebat. Tapi kalau orang habis waktunya untuk ilmu makulat akan menjadi salah. Ada yang lebih penting bagaimana mengenal wudu, sholat, fardu ain. Termasuk di dalam urusan keyakinan. Al-mukhtalifati yang berbeda-beda. Wastaqalu bi ta'limi tariqi. Akhirnya sibuk untuk fi munadharati. Akhirnya sibuk untuk mengajarkan bagaimana berdebat. Fi munadharati ulaika wa ifhamihim, dan bagaimana menundukkan melawan mereka. Walakinnahum ala firqataini, orang begini nih yang senang belajar ilmu debat, ilmu dialog ini, firqataini ada dua kelompok. Ihdahuma dhallatun, yang pertama adalah kelompok sesat, mudillatun, menyesatkan. Wal ukhra, yang satu lagi muhiqqatun, benar. Yang benar ya kayak Imam Razi, Imam Ghazali, yang lain ngaco. Wa amma ghururul firqati dhalati, adapun orang-orang yang tersesat itu adalah bagaimana tersesat mereka belajar ilmu ini? Fali ghaflatiha, karena lalai dia, an dhalalatiha, kesesatannya. Wa dhannaha bi nafsiha an najata, dia menduga kalau dia selamat dengan ilmu-ilmu itu. Wa hum firaqun katsiratun, ternyata yang sesat dari orang yang senang belajar ilmu tadi, ilmu makulat itu, yang belajar ilmu itu katsiratun, banyak. Yukaffiru ba'duhum ba'dha, semuanya saling mukafirkan. Semuanya saling mukafirkan. Wa inna ma dhallu min haitsu innahum lam yuhkimu, mereka sesat karena mereka lam yuhkimu, tidak menseriusi li surutil adillati wa minhajiha, cara mengenal dalil, tidak mengetahui secara benar syarat-syarat berdalil, tentang menggunakan dalil dan metodologi berdalil, mereka tidak menguasai ini sehingga tersesat. Wara'au syubhata dalilan wa dalila syubhatan, akhirnya ketukar. Yang seharusnya dijadikan dalil malah enggak paham, dia jadi syubhat. Yang seharusnya dianggap itu sebagai syubhat karena dia salah paham jadi dalil. Ini repot. Nah ini. Wa amma ghururul firqatil muhiqqati, tapi kelompok yang benar dalam menggunakan ilmunya, tapi ada yang tersesat juga, ada yang tertipu. Fi min haitsu, ditinjau dari sisi mana? Innahum dhannu bil jadal, mereka menduga bahasanya dengan debat itu annahu ahammul umuri, sesungguhnya itu adalah ilmu-ilmu yang paling penting. Wa afdalul qurbati, ibadah yang sangat tinggi, yang paling bagus, afdalul qurbat. Dipikir debat-debat begitu sudah itu ibadah ya untuk kita. Wah, alasannya ini membela agama, menegakkan syariat. Subhanallah, ini Imam Ghazali yang ngomong ya. Imam Ghazali bukan orang nggak ngerti mantek, nggak ngerti ilmu-ilmu makulat, nggak ngerti ilmu itu. Bahkan beliau adalah imamnya. Imamnya. Dan memang Imam Ghazali mengingatkan dalam kitab, dalam risalah Qudsiyahnya, Muqaddimah Ihya'nya juga menyebutkan tentang mengajari di akidah tidak harus dengan dialog panjang lebar yang bikin mumet, itu bikin pusing. Tapi bisa saja cukup dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan sesuatu yang ringan-ringan. Dan tidak dianjurkan untuk mengajarkan hal-hal yang pelik dan berat. Kecuali untuk orang-orang cerdas. Sebab kalau tidak cerdas, dan memilih yang cerdas ini sendiri perlu waktu, perlu seleksi. Kalau tidak cerdas ini bahaya. Di saat sang guru memberikan contoh antara sebuah permasalahan kemudian dikasih jawab, permasalahan syubhat akidah. Misalnya kerancuan akidah, disebutkan ada kerancuan akidah begini. Disebutkan kerancuannya, kemudian dikasih jawabannya begini. Permasalahan yang disebut, jawabannya disebut. Mestinya kan clear, plong. Cuman karena muridnya ini bebel atau ngantuan, paham permasalahannya saja, tidak ngerti jawabnya. Sehingga sepanjang waktu jadi permasalahan di otaknya. Nah, ini jadi masalah. Ini yang ngomong Imam Ghazali enak aja, bukan kita yang ngomong. Imam Ghazali mengkritiki model-model belajar ilmu itu, tapi lupa yang lebih penting lagi. Waza'amu, dan dia menduga annahu la yatimmu li ahadin dinuhu, tidak sempurna bagi seseorang agamanya malam yufahhis, kecuali dia sudah menggulit, mengutak-atik dengan serius, walam yabhas, dan membahas dengan serius tentang ilmu tadi. Ilmu tentang ilmu makulat, ilmu tadi, ilmu jidal. Orang tidak akan hebat kecuali sudah menguasai ilmu itu. Wa anna man saddaqallaha min ghairi bahthin, barang siapa yang mempercayai tentang adanya Tuhan Allah min ghairi bahthin, tanpa dia membuat satu
satu pendalaman, pendalaman ilmunya, seperti memahami ilmu akidah, wa tahririn lidalilin, tidak memantapkan dalilnya kembali, mengorek-ngorek kembali dalilnya. Tahrir itu kan, kalau tahrir dari istilahnya dari menulis, maksudnya memastikan kembali, menekuni dalilnya kembali. Walaysa bimu'min, bukan segolongan orang mukmin. Wah ini kan ada sebagian yang ketat banget, nggak cukup. Kalau beriman hanya sekedar gitu saja, nggak iya. Harus tahu dalilnya detail dengan caranya kaum manatikoti, kaum ahli mantek. Ini merepotkan orang awam. Jadi orang awam bisa saja dianggap imannya tidak sah semua. Ini berantakan. Walaysa bimu'min, nggak dianggap iman kalau nggak ngerti ilmu itu. Ini kan ngaco, memberatkan. Kata mereka ini, kata orang yang tertipu ini. Walabi kamil, enggak sempurna imannya. Walabi mukarrab, yang tidak dianggap dekat kepada Allah, mukarrab kecuali memahami ilmu debat, ilmu dialog ini. Indallahi ta'ala. Walam yaltafitu, mereka tidak menoleh, tidak mau menengok sejarah ilal qardil awwali, qarn awal dari keberadaan Islam, para sahabat Nabi. Gimana sahabat Nabi dahulu? Dengan sangat sederhana. Enggak ribut-ribut urusan debat. Dialog, enggak ada. Wa anna nabi, pun demikian Nabi syahidalahum bi annahum khairul khalqi. Nabi mengatakan mereka sebaik-baik makhluk. Khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Generasi yang no debat, no dialog, biasa. Menjelaskan dengan penjelasan yang sangat sederhana. Akan tapi Imam Ghazali juga menjelaskan, cuman di saat kita sudah banyak berinteraksi dengan orang yang bermacam-macam keyakinannya, bisa jadi ilmu ini menjadi penting kembali. Tapi dalam keadaan normal nggak perlu kita sibuk-sibuk urusan itu. Baik, ini Imam Ghazali. Biarpun kita juga pandangan khusus, punya pandangan khusus. Hari ini zaman fitnah, kalau orang tidak menguatkan sisi akidah ini, maka akan terjerumus, akan terbawa. Tapi cara menekunnya pun juga ada batasnya, jangan berlebihan. Hanya ilmu dialog saja, la yatajawazu an hanajirihi, tidak melewati tenggorokannya. Nggak masuk ke hatinya, sehingga tidak menjadikan dia semakin khusyuk kepada Allah, semakin baik kepada sesama manusia. Ini kan repot. Wara Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, Abu Umamah al-Bahili meriwayatkan annahu qala, beliau berkata, ma dhalla qaumun qattu ila utul jadala. Tidak akan sesat satu kaum pun kecuali kalau sudah dia masuk dunia perjidalan, perdebatan. Itu baru nanti akan muncul kesesatan-kesesatan. Sebab biasanya dakwah jidal itu, debat itu, kadang orang membela diri bukan membela kebenaran. Sehingga biarpun salah, asalkan itu milikku, harus aku bela sampai kapanpun. Sehingga apa? Dia membela kebatilan tanpa ia sadari. Ini bahaya sekali. Wafirat kuatun ukhra. Kelompok yang lain, mungkin cukup insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah ini firqah. Ini masih firqah ulama, Masya Allah. Ulama. Baru nanti ashabul ibadat wal amal. Kemudian nanti ashabul tijarati. Orang yang berbisnis, arbabul amwal yang ketiga. Paling akhir. Baik, sampai di sini saja insyaAllah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pada kita pemahaman yang benar. Dan menjadikan kita semua adalah ulama-ulama rabbaniin. Ulama yang mukhlisin. Ulama yang terbebas daripada ketertipuan. Wallahu a'lam bissawab.